untuk kecerdasannya ya, untuk kognitifnya lagi. Tapi kalau misal untuk tinggi badannya bisa nanti dikejar pada saat pubertas. Tapi ya tidak semaksimal dengan anak yang tidak stunting seperti itu. Kalau misal suplemen ya balik lagi harus ke gizi yang seimbang dulu. Kalau misal udah gizinya seimbang itu udah bagus dan tinggi protein. Ya proteinnya hewani. Jadi apabila sudah dikatakan stunting nih sama dokternya, sama dokter spesialis anak, itu pasti ada intervensi tersendiri. Ya intervensi tersendirinya harus makan misal tinggi protein itu sehari telur berapa gitu, susunya berapa, dan selama misalnya 3 bulan atau 6 bulan ada intervensinya sendiri. Gitu. Oke, baik. Nanti juga akan mungkin dijelaskan oleh DSA ya, dokter spesialis anak. Baik, kita lanjut ya Bu Ulfa ya untuk pertanyaan selanjutnya. Tidak ada username-nya. Ini boleh ditulis kembali, ini dari Bunda siapa? Pertanyaannya adalah, di usia 5 tahun, berat badan 14 kg, apakah itu normal? Ya, untuk pertanyaannya di usia 5 tahun berat badan 14 kilo, apakah normal? Ya, kembali lagi status gizi ini kita melihat dari berat badan dan tinggi badan. Nah, apakah tinggi badannya berapa dulu nih, Bu? Ini kan berat badan 14 kilo ya. Nah, kita melihat indikator itu ada 3 ya, tadi yang kita bahas ya, berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan tinggi badan menurut umur. Dan berat badan menurut panjang badan. Oke, baik Bu Ulfa, jadi tidak bisa dilihat dari sisi berat badannya aja ya, tapi tingginya juga harus tahu berapa. Ya, tapi kalau misalnya dilihat sekilas 14 kilo untuk 5 tahun ya memang kurang ya. Tapi kembali lagi tinggi badannya berapa ya, karena kita kan yaitu dia melihat 3 indikator tadi, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah pertanyaannya luar biasa banyak ya. Kita nanti sampai pukul 14.40 ya Bapak Ibu semuanya. Nanti akan dilanjut oleh sesi dokter spesialis anak. Oke, dilanjut dari Bapak Christian Sudinik CU2. Assalamualaikum, izin bertanya, supaya anak tidak jajan di luar atau sembarangan, si sang ibu membeli snack-snack yang biasa dikonsumsi anak-anak dari jajanan warung. Apakah baik menyiapkan snack-snack warung untuk dikonsumsi oleh anak-anak untuk selingan menonton TV? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini terkait jajanan ya, apalagi tadi kan sudah dibahas juga ya, sambil nonton TV atau main gadget. Nah, untuk menyiapkan ini baiknya tidak ya Pak ya, Bapak atau Ibu nih. Ya, tidak ya Pak, karena kan itu selain kemasan ya, pengawet ya, terus pasti asin ya kalau misalnya kayak ciki-cikian, snack-snack seperti itu, atau yang misalnya manis-manis juga ada yang manis dan asin. Nah, kalaupun mau memberikan cemilannya bisa dibuat ya, dibuat sendiri ya. Misalkan jajanan sekarang juga banyak ya macamnya, kayak misal telur gulung ya. Nah, apakah itu bisa dibuat di rumah? Kalau misalnya bisa ya mending dibuat ya. Seperti misalnya telur gulung kan itu bisa dibuat. Ya. Oh ya, kayak misalnya frozen food. Ya, frozen food ya itu juga boleh sih sesekali untuk diberikan kepada anak ya, karena itu kan dimasak juga sendiri ya. Tapi baiknya sih misalnya buat untuk misalnya buat cemilan khusus seperti itu. Karena kan anak kan lebih suka kayak misalnya es krim aja beli, padahal tuh mangkok gimana sih, kita juga bisa buat gitu. Tinggal beli mangkok kecilnya ya, atau gelas yang kecil tuh. Nah, kita bikin misalnya dari buah, nah itu dimasukin ke kulkas gitu. Karena kan itu bentuknya juga kayak jajanan kayak gitu. Ya, atau tadi kayak telur gulung kayak gitu, itu bisa dibuat di rumah. Gitu ya, Pak. Oke, begitu ya Pak Christian ya. Jadi sebetulnya jangan berlebihan ya untuk jajanannya, lebih baik dan lebih bagus untuk dibuat sendiri di rumah. Saya yakin juga bunda-bunda di sini sangat kreatif ya Bu Ulfa ya. Sekarang juga bisa dilihat dari YouTube bagaimana cara bikin cemilan untuk anak-anak ya. Lanjut ya Bu Ulfa ya, dari Ibu Inayah.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Mamah Inayah dari PAUD Kuntum Harapan. Oke, pertanyaannya belum ada ya? Oke, kita lanjut next ya. Halo, Ya, halo. Assalamualaikum. Halo Ibu, ingin bertanya Ibu Kurniati? Saya mau nanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Kalau misalnya tinggi badan anak nih 120, terus BB-nya 21, itu ideal nggak sih, Bu? Apa kurang? Ini untuk usia berapa ya, Bu? Usia 6 tahun, 8 bulan. Gitu. Ya. Ini bisa saya screen lagi nggak biar kita lihat bersama? Boleh, silakan Ibu Ulfa. Ya, jadi di sini saya menampilkan hanya untuk usia 5 tahun ya, tapi ini ibunya bertanya untuk usia 6 tahun ya Bu ya, tingginya 120. Ya, kalau misalnya kita lihat ya Bu ya, dari 5 tahun saja ini tingginya batasnya dari 114 sampai 118 ya, artinya untuk 6 tahun ini masih dikategorikan normal Bu. Ya, untuk berat badannya juga ya 21 kilo ya. Gimana Bu? Halo Ibu Kurniati, mohon maaf belum di-unmute ya, belum terdengar suaranya Ibu. Halo? Ya, Ibu. Jadi Ya Bu Kurniati ya. normal ya, Bu? Jadi ya normal Ibu. Ya, makasih ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Kurniati, Bu Ulfa. Oke, kita habiskan pertanyaannya ya Bu ya, dilanjut dari kolom chat. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sherly. Selamat siang, izin bertanya, makanan apa saja yang perlu dikonsumsi bagi anak-anak ABK? Sebab banyak orang tua yang belum mengerti tentang makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi agar bisa membantu anak dalam perkembangannya. Terima kasih. Ya, jadi untuk balik lagi ya, kembali kita prinsip gizi seimbang. Ya, gizi seimbang ini jadi gizi seimbang ini harus cukup ya Bu ya, untuk dari makanannya. Dari misalnya sumber karbohidratnya, ya sudah cukup belumnya. Ya, terus dari protein hewani dan nabati sama sayurannya. Ya, terus buah. Ya, terus ada protein hewaninya Bu. Ikan ini penting sekali. Ya, mungkin untuk anak yang berkebutuhan khusus ini makanan seperti kayak coklat ya, atau makanan yang ber-MSG ya. Jadi kayak yang pengawet itu kalau bisa jangan Bu. Ya. Ya, jadi balik lagi ke gizi seimbang ya, untuk pola hidupnya yang sehat. Seperti itu. Mau tanya, anak saya 2 tahun, cuman suka meninggikan tinggi badan. Oke, Bu Ulfa. Jadi kuncinya adalah gizi seimbang ya. Oke, siap-siap. Kita lanjut ya Bu Ulfa ya. Ini dari Bunda Tia Irianti. Assalamualaikum, saya Tia Irianti, Mama dari Gandewa Rajendra Kurniawan TK Negeri 02. Halo Ibu. Anak-anak itu dibutuhkan tidur siang sampai umur berapa ya? Ya. Tadi ada ya, kita bahas ya. Nakal banget sih. Kucing ditendang-tendang nggak bisa. Nih, biar kelihatan ya. Ini waktu tidur yang cukup ya Bu. Terlihat nggak Bu? Boleh di slideshow Bu Ulfa? Oh ya, sebentar. Sini nih, dengerin nih, buat di guru nih, kasih tahu guru. Nih. Ya, ini waktu tidur yang cukup ya Bu ya, menurut kelompok umur deh dari Kementerian Kesehatan RI nih. Ya, jadi 0-2 bulan ya 12 sampai 18 jam.
3 bulan sampai 3 tahun 12 sampai 14 jam. Ini tidur sehari ya. Terus 3 sampai 5 tahun 11 sampai 13 jam. 5 sampai 10 tahun usia sekolah ya Bu ya, 10 sampai 11 jam. Ya. Nah, untuk remaja dan dewasa juga sama ini ya. Remajanya 8,5 jam ya, dewasa lebih dari 7,5 jam. Nah, seperti itu. Jadi memang setiap hari ya harus cukup tidurnya, ya biar berkualitas tidurnya juga. Bagaimana Bu? Oke, Bu Ulfa. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Ulfa. Boleh kita lanjut ya Bu ya. Semoga tadi pertanyaannya terjawab ya. Dan sekarang dari Ibu Mutiara. Assalamualaikum, izin bertanya apa solusinya untuk usia anak 4 tahun yang sulit makan nasi? Mungkin apakah ada makanan yang bisa diganti gitu Bu Ulfa karena anaknya tidak suka makan nasi? Oh ya. Ini berarti sama sekali tidak suka nasi ya? Atau gimana? Suka sih Bu, cuman agak sulit gitu loh kalau untuk dikasih nasi itu dia duluan komen, aku nggak mau, aku maunya biskuit yang jagung, seperti itu jawaban dia. Anaknya seperti itu maunya, aku maunya biskuit yang jagung, aku nggak mau nasi gitu. Ini usia berapa Bu? 4 tahun, ini anaknya nih. Oh iya, anaknya ganteng ya, cakep ya. Ini dari PAUD, Adek kenapa? PAUD Binatunas Jaya 15 Koja. Oh iya, Bima Ini benar. ngoceh. Ya, Adek kenapa nggak suka makan nasi? Mam nasi. Mamnya apa mamnya? Hah? Mamnya apa Koko? Ya. Oh biskuit aku mamnya katanya. Biskuit. Ya, jadi biskuit itu kan cemilan sayang ya, cemilan ya. Makanan utama itu makanan pokok ya, ada nasi. Kalau nggak suka nasi ya ada pengganti yang lain ya. Seperti contohnya yang tadi Bu, kentang. Nah, kentang suka nggak? Ayam. Oh nggak mau kentang. Belum beli ayam. Kentang suka nggak? Ya, harus ada sumber karbohidratnya ya Bu ya. Kalau misalnya nggak suka nasi, cari pengganti yang lainnya. Selain nasi itu ada kentang, ada jagung, ada ubi, ada singkong, ada bihun, ada mie ya. Mie-nya tapi bukan mie instan ya Bu ya. Mie telur yang bisa dimasak sendiri, bisa ditambahkan sayur, bisa ditambahkan lauknya ya, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa nggak suka misalnya nasi, tapi sumber pengganti yang lainnya itu harus ada. Nah, tapi tetap harus dikenalkan ya Bu, jangan sampai nggak dikenalkan terus. Ya kan tadi prinsipnya anak mengenal suatu bahan makanan itu bisa sampai 10 sampai 15 kali. Ya, jadi kalau misalnya baru sekali 2 kali, oh mungkin emang anaknya lagi nggak mau makan ya, kita evaluasi lagi nggak mau makannya itu karena apa? Oh karena misalnya dia habis capek, terus makannya itu nafsu makannya lagi nggak mau, ngantuk misalnya gitu. Jadi benar-benar waktunya tidur, waktunya makan gitu. Ya, disesuaikan lagi. Siap Bu, makasih. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu. Dadah Dek. Oke Bu Ulfa. Masih semangat ya teman-teman semuanya. Kita selesaikan ya Bu Ulfa pertanyaannya dari Ibu Dewi. Ya, baik. Bagaimana solusinya untuk anak yang kurang suka makan sayur, sukanya makan makanan yang kering? Sebetulnya bisa diolah ya, Bu Ulfa, sayur-sayuran bisa jadi nugget gitu ya Bu Ulfa ya. Ada ide lain Bu Ulfa? Ya untuk anak yang susah makan sayur ya, mungkin ya bisa ditambahkan dari kita berkreasi. Misalnya nugget ya bisa, tadi benar Mbak Rey katakan, nugget ya kita bisa tambahkan Halo Bu Ulfa, suaranya tidak terdengar. Sepertinya sinyalnya ya, kendala sinyal. Sudah masuk lagi? Sudah Bu Ulfa, boleh dilanjut. Oh ya sudah.
Iya, jadi untuk sayur itu bisa dikreasikan, dimasukkan ke dalam misalnya makanan yang cemilan tadi ya, bisa nugget atau misalnya bakwan. Ya, bakwan kan ada misalnya sayurnya ya, ditambahin wortelnya kayak gitu. Ada kolnya seperti itu. Terus misalnya atau dibuat kayak misalnya jus ya. Jusnya misalnya kan mangga ya, mangga bisa misalnya ditambahin tuh sawi itu tidak terasa misalnya atau alpukat ya kita bikin bikin jus alpukat kayak gitu. Nah sayuran sedikit itu bisa sudah dikreasikan. Yang penting ibunya sabar dan rajin. Oke, siap. Jadi bisa dikreasikan ya Bu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, izin satu pertanyaan lagi ya Bu Ulfa ya. Mungkin dari Bapak Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan boleh di sesi dokter spesialis anak ya. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Ulfa dari Ibu Rizky Afrianti. Assalamualaikum, izin bertanya, anak saya waktu di usia di bawah 2 tahun suka makan buah. Tapi setelah 2 tahun ke atas sampai sekarang usianya adalah 5 tahun, susah sekali makan buah dan sayuran. Dan sayuran pun hanya beberapa jenis yang dia suka. Untuk porsi makannya sudah cukup. Tinggi badannya 111 cm dan BB-nya 19 kg. Apakah itu termasuk kategori stunting? Dan bagaimana caranya agar anaknya bisa makan buah dan sayur? Ya, maaf Mbak, tadi usianya 5 tahun, tinggi badan 111 cm ya? Ya, dan berat badan 19 kg. Berat badannya 19 kilo. Ya, kalau misalnya dilihat dari berat badan dan tinggi badan ini masih dalam kategori normal ya. Nah, untuk makan sayur dan buah untuk anak itu memang tadi porsinya itu 30% ya. Ya, jadi lebih banyak memang di karbohidrat dan protein. Ya. Yang penting ini proteinnya 35% ya, artinya lebih banyak dibanding sayur ya, sama karbohidratnya juga. Jadi tidak masalah ya. Tapi tetap harus diperkenalkan lagi Bu ya, buah sama sayurnya. Kalau misalnya buahnya nggak suka buah utuh ya bisa di jus. Itu karena kan buah-buahan banyak macamnya ya. Jadi memang harus tetap diperkenalkan. Ya, baik, Mbak Res, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ulfa. Mohon maaf. Suara saya terdengar ya? Soalnya enggak jelas. Oke, mohon maaf Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya belum sempat dijawab, mungkin boleh mengajukan pertanyaan lainnya di sesi dokter spesialis anak ya. Baik, kita sudah cukupkan saja pertanyaannya dan juga sudah dijawab secara detail oleh Ibu Ulfa ya. Sebelum kita move ke sesi acara selanjutnya bersama dokter spesialis anak, mungkin dari Ibu Diva Jar Ulfa, apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebagai penutup? Ya, baik. Untuk closing statement ya. Ya, jadi untuk di sini orang tua balita ya, untuk khususnya usia dini, ini harus berikan anaknya makanan yang bergizi seimbang. Ya, karena tidak ada satu makanan yang gizinya sempurna ya. Jadi karbohidratnya, proteinnya, ya, terus buah sayurnya itu harus lengkap diisi itu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ulfa atas waktunya di tengah kesibukan ya, sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di acara seminar hari ini. Bapak Ibu izin mengingatkan, boleh diisi ya link absennya karena akan mendapatkan sertifikat ya. Baik, kita lanjut ya diskusinya ya, masih semangat ya. Ini memang hari Kamis yang sekarang ini lagi cerah banget ya. Nggak tahu nih di tempat Bapak Ibu apakah secerah di tempat saya. Kita lanjut aja untuk berdiskusi dengan dokter spesialis anak kita, Dr. Raden Lia Mulyani, spesialis anak dari RSIA Samari Basra. Assalamualaikum Dr. Lia, apakah sudah bergabung dan sudah siap untuk sharing materi untuk kita semuanya?
Ya, waalaikumsalam. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, dokter? Oke. Baik, boleh dibantu ditampilkan PPT materi dokter Lia. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk sekilas CV dari Dr. Raditya Mulyani, spesialis anak. Bagi Bapak Ibu, mohon untuk di-unmute. Kita simak secara saksama ya untuk materi selanjutnya. Mama lagi baca loh. Pulpen mama mana tadi? Pulpen. Oke, Bapak Ibu, operator, apakah boleh dibantu untuk share screen materi Dr. Lia? Sambil menunggu, sekilas saya bacakan CV dari Dr. Raditya Mulyani. Beliau lahir di Bandung pada 18 Januari tahun 1979. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia, dan mengambil program Fellowship Perinatologi Ilmu Kesehatan FKUI RSCM. Beliau berpraktik di RSCA Samari Basra dari Senin hingga Sabtu, Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 10 sampai 14, kemudian Selasa dan Kamis pukul 14.19. Bapak Ibu, sedikit mengenai RSCA Samari Basra. RSCA Samari Basra merupakan rumah sakit ibu dan anak yang terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 30 Pondok Bambu di Jakarta Timur. Kami menangani kasus kesehatan seputar anak tentunya dan kesehatan lainnya, juga dengan layanan unggulan kami adalah IVF atau bayi tabung bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan program hamil. Kami juga menyediakan layanan konsultasi secara daring atau online, jadi Bapak Ibu tidak perlu datang, bisa konsultasi secara online, obat pun bisa kita antar. Nah, kami izin informasikan juga saat ini kami menyediakan promo sunat nih bagi anak Bapak Ibu yang ingin sunat nantinya bisa di RSCA Samari Basra. Oke, back to the topic. Kita ingin melanjutkan pembahasan mengenai stunting ya dok ya. Bagaimana stunting dari kacamata dokter spesialis anak. Langsung saja kepada Dr. Raditya Mulyani kami persilakan dan dibantu untuk share screen-nya ya. Dari teman-teman. Dari Mbak Mita boleh dibantu untuk share screen-nya. Oke, tadi sudah dibacakan ya untuk biodata Dr. Lia. Dr. Lia, selanjutnya bisa di next. Oke, silakan Dr. Lia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini kita bisa berbagi di sini. Mungkin saya di sini untuk berbagi ya mengenai stunting dan terutama yang paling penting adalah pencegahannya. Mungkin tadi Mbak Ulfa juga sudah banyak mengupas tentang stunting ini ya. Jadi kita mungkin ada sedikit yang mengulang ya. Oke, slide. Slide-nya boleh di. Oke, mungkin nanti kita akan bahas mengenai apa itu stunting, apa itu penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya, dan yang paling penting bagaimana sih kita mencegah stunting agar tidak terjadi ya. Slide. Oke. Ya, jadi stunting adalah salah satu masalah dari kurang gizi yang kronis, yang berlangsung lama, yang tentunya mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Ya, ini tinggi badan anak jadi lebih rendah atau pendek atau kerdil ya dari standar usia anak tersebut ya. Nah, hal ini terjadi disebabkan karena adanya kekurangan gizi kronis atau yang sudah berlangsung lama. Apa, yang bisa membuat sampai kekurangan gizi? Yang pertama bisa karena asupan nutrisinya yang tidak optimal ya, jadi, makannya tidak bagus lah secara gampangnya. Dan yang kedua adalah kebutuhan nutrisi yang meningkat, akibat kondisi kesehatan yang tidak optimal atau karena misalnya sakit. Tentunya kalau anak sakit nutrisinya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan anak sehat kebutuhan nutrisinya ya. Slide. Mohon maaf Bapak Ibu, izin Slide-nya. di mute ya.
Oke, boleh dilanjut, Dokter Lia? Oke, slide-nya. Slide berikutnya. Ya, jadi secara bahasa sebetulnya secara umum stunting itu sebelumnya yang sebelum stunting itu dibilangnya perawakan pendek ya. Jadi orangnya pasti pendek kalau yang mengalami stunting ya. Jadi yang disebut pendek itu adalah tinggi badan atau panjang badan yang berada di bawah -2 standar deviasi atau di bawah persentil 3 grafik panjang atau tinggi badan menurut umur ya. Nanti mungkin sebetulnya sebelumnya Mbak Ulfa juga sudah ini ya berikan nih apa namanya grafiknya ya. Jadi WHO sendiri mendefinisikan bahwa stunting itu perawakan pendek yang disebabkan oleh gangguan gizi dan gangguan kesehatan ya. Oke, slide selanjutnya. Slide berikutnya boleh? Di slide berikutnya ini saya memberikan gambaran ada kurva untuk tinggi badan ya. Yang di sebelah kiri ini kurva CDC, yang sebelah kanan ini kurva dari WHO. Tapi prinsipnya untuk apakah ini panahnya kelihatan nggak ya? Kalau kita bilang pendek itu adalah di bawah persentil 3. Di sini ada angka 3 ya, atau di bawah -2 ya. Jadi di bawah sini. Kalau kita plot tinggi badan anak kita sesuai usianya, posisinya di bawah -2 ini itu sudah termasuk kategori pendek ya. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi kondisi nutrisi seseorang itu bisa saja normal ya, kita lihat di gambar yang sebelah kiri, bisa saja wasting atau bahasa awamnya kurus ya, kurus. Jadi anaknya tingginya normal tapi beratnya kurang untuk tingginya. Kemudian bisa stunting, stunting ini pendek dan juga kurus, dan bisa juga underweight, underweight itu gizi kurang ya, gizi kurang. Jadi anaknya agak pendek tapi beratnya masih sesuai dengan tinggi badannya. Oke, slide berikutnya. Ya, agak sedikit berbeda ya antara stunting dengan pendek ya. Jadi tidak semua anak yang pendek itu stunting ya, tapi anak yang stunting itu pasti pendek disertai adanya gangguan gizi. Jadi gizinya akan jadi gizi kurang atau gizi buruk ya. Oke, slide. Nah, bagaimana keadaan stunting di Indonesia? Ternyata, Indonesia sendiri menduduki urutan ke-5 negara yang, banyak mengalami stunting ya. Dan dari Rikesdas di tahun 2018 ternyata 30,8% atau sekitar 8 juta balita ini mengalami stunting di Indonesia. Jadi angkanya masih, cukup tinggi ya stunting ini di negara kita. Oke, slide. Slide berikutnya boleh? Ini penyebab stunting ya. Jadi apa sih, penyebabnya? Dia bisa dibedakan ada 2, penyebab langsung dan tidak langsung. Yang jelas kalau penyebab langsung itu ya tadi, makanan yang tidak cukup nutrisinya ya, baik secara jumlahnya, secara kualitasnya ya, secara, variasinya. Nah, selain asupan nutrisi yang kurang, juga bisa terjadi infeksi yang, berulang ya, dan juga asuhan kesehatan yang tidak memadai. Jadi artinya kalau ada sakit tidak terapi dengan baik, seperti itu ya. Sedangkan untuk penyebab tidak langsungnya bisa dari kemiskinan, tadi ya, pendidikan dan pengetahuan ibu, dan juga lingkungan yang tidak mensupport untuk asupan nutrisi yang baik. Oke, slide. Iya, udah nanti. Ya, kenapa sih kita tuh ya mesti ribut-ribut masalah stunting gitu ya? Apa sih dampaknya sebetulnya? Sebetulnya ada konsekuensi dari terjadinya stunting ini baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Pada jangka pendek kalau dari segi kesehatan tentunya akan meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas. Mortalitas ini angka kematian ya. Jadi bisa meningkatkan angka kematian dan juga bisa meningkatkan angka kesakitan. Jadi ya, dan
dari sisi perkembangan tentunya stunting ini bisa menimbulkan penurunan perkembangan kognitif, jadi kepintaran ya, motorik dan juga bahasa ya. Dan dari segi ekonomi tentunya berdampak karena pasti ada pengeluaran kesehatan karena anak sakit semakin banyak gitu. Jadi ini adalah satu dampak dari adanya terjadinya stunting jangka pendek. Slide berikutnya. Oke, ini bahkan ada satu penelitian di suatu jurnal yang menyatakan bahwa kalau anak yang stunting dari kecil itu ternyata berhubungan dengan fungsi fisiologisnya. Jadi saat remaja anak ini jadi lebih mengalami lebih cemas, juga bisa mengalami gejala depresi dan juga rendah diri. Nah, ini adalah satu masalah psikologis juga yang merupakan dampak dari stunting itu sendiri. Oke, slide. Nah, bagaimana kalau jangka panjangnya dampaknya ya? Yang jelas kalau dari segi kesehatan tentunya anak yang stunting itu tinggi badannya saat dewasa akan berkurang ya, bukan berkurang ya, artinya tidak setinggi orang dewasa lainnya, tinggi badannya ya, juga akan mempengaruhi tentunya kesehatan reproduksi ya, ada masalah di sistem reproduksinya. Juga bisa meningkatkan obesitas serta komorbid ini maksudnya, penyakit-penyakit yang biasanya menyertai orang dengan obesitas seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit, kolesterol ya, penyakit stroke gitu. Nah, itu bisa meningkat gitu karena efek dari stunting ya. Kemudian, yang jelas kalau untuk perkembangan sendiri akan memberikan penurunan performance sekolah ya. Jadi kapasitas belajarnya juga menurun, jadi potensi anak yang harusnya bisa pinter itu jadi tidak tercapai gitu. Ya dari segi ekonomi tentulah penurunan produktivitas dan juga kapasitas kerja. Karena, performa sekolah nggak bagus tentunya juga, eee, produktivitas akan, terganggu juga, gitu. Oke, slide. Nah, ini, pencegahan stunting ya. Jadi tadi sudah juga banyak yang ditanyakan ya saat, dengan Mbak Ulfa ya. Jadi dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi 1000 hari ini dari mulai kehamilan ya. Jadi kehamilan 9 bulan, kemudian, usia 0 sampai 6 bulan dan kemudian, 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau di total ini sekitar 1000 hari. Nah, ini kenapa penting tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangan otak di usia 2 tahun sudah mencapai anak itu saat usia 2 tahun otaknya sudah berkembang mencapai 80% dari otak dewasa. Jadi kalau, terjadi masalah di bawah usia 2 tahun ini maka dampaknya akan sangat besar ke depannya. Seperti itu. Oke, slide. Bagaimana mencegah stunting ya? Nah, karena sejak kehamilan itu harus diperhatikan gizinya, gizi ibu hamil ya. Tentunya akan mempengaruhi gizi, janin atau bayi yang dikandung di dalamnya. Jadi harus memenuhi, kebutuhan gizi, sejak hamil. Kemudian juga pemberian ASI eksklusif, kemudian pemberian MPASI yang sehat. Nah, jangan lupa pemantauan tumbuh kembang anak ya, kemudian jaga kebersihan lingkungan serta yang satu lagi yang paling penting ini yang kadang terabaikan adalah imunisasi ya. Slide. Slide selanjutnya. Oke ya, jadi sejak anak dalam kandungan, kebutuhan gizi anak itu dipenuhi oleh makanan ibunya. Jadi usahakan sebaik mungkin, sebisa mungkin ibu hamil itu memperoleh nutrisi yang cukup baik untuk, kebutuhan makronutriennya ya, seperti karbohidrat, protein, lemak ya.
Dan juga jangan lupa mikronutrien, jadi ada vitamin, ada mineral, itu juga sangat dibutuhkan untuk pencegahan stunting ya. Kemudian jangan lupa juga untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur. Kenapa? Kalau pemeriksaan kehamilan dilakukan secara teratur, maka kondisi bayi akan terpantau. Jadi kalau misalnya berat badannya kurang, bisa segera dilakukan terapi atau tindakan untuk meningkatkan berat badan bayinya, ya. Seperti itu. Slide berikutnya. Nah, yang kedua, setelah kehamilan adalah pemberian ASI eksklusif. Apa sih sebetulnya ASI eksklusif itu? Ya, ASI eksklusif itu hanya diberikan ASI saja, baik menetes langsung ataupun ASI perah ya. Jadi tidak diberikan cairan lain atau makanan padat lain, termasuk air putih ya. Jadi tidak diberikan ya, kecuali adalah cairan rehidrasi oral, vitamin atau obat-obatan yang semua ini pemberiannya atas indikasi atau diresepkan oleh dokter ya. Jadi ASI eksklusif ini diberikan dari 0 hingga 6 bulan ya. Slide berikutnya. Oke, kenapa sih harus ASI gitu kan? Kalau kita lihat ya di gambar yang kanan ya, ini kita bisa bedakan ini adalah kandungan yang ada di dalam ASI dibandingkan dengan kandungan yang ada di dalam susu formula ya. Jadi semahal apapun susu formula itu berbeda dengan ASI ya. Di dalam susu formula tidak ada antibodi, tidak ada hormon, tidak ada antivirus, anti alergi, anti parasit ya, tidak ada growth factor. Growth factor ini adalah hormon pertumbuhan ya, tidak ada enzimnya. Jadi tentunya hal-hal yang tadi saya sebutkan hanya ada di ASI yang notabene adalah air susu ibu ya. Jadi semahal apapun susu formula tetap kalah oleh ASI ya. Oke. Nah, di usia 0 sampai 6 bulan itu, ASI ya, kemudian sebelum biasanya, segera setelah lahir kita lakukan inisiasi menyusui dini ya. Ini, yang sebelah kiri ini adalah gambar standar emas dari makanan bayi ya. Jadi yang pertama adalah inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, kemudian juga MPASI yang berkualitas dan ASI sendiri bisa dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Oke, slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah inisiasi menyusui dini ya. Inisiasi menyusui dini adalah skin to skin kontak ya atau kontak kulit dengan kulit yang dilakukan segera setelah bayinya lahir ya. Jadi IMD ini bisa dilakukan baik ibunya melahirkan secara normal maupun secara operasi sesar ya. Nanti bayi akan ditaruh di dada ibunya untuk menyusu. Tapi syaratnya ibu dan bayi harus dalam kondisi yang baik. Biasanya ini akan dipantau oleh dokternya, bidan atau perawatnya. Dan syaratnya juga bayinya harus tetap hangat, harus nyaman dan aman ya. Jadi ini IMD ini sangat berperan penting untuk keberhasilan, pemberian ASI eksklusif ya. Slide berikutnya. Oke. Nah, setelah pemberian ASI eksklusif dari 0 hingga 6 bulan, maka harus diberikan juga MPASI sebagai pendamping ASI sendiri ya. Pemberiannya pertama harus tepat waktu ya, yang kedua kualitas dan kuantitas makanannya harus baik. Yang ketiga penyiapannya dan penyajiannya harus higienis ya. Dan yang keempat, pemberian makan sesuai dengan tahap perkembangan anaknya dengan menerapkan feeding rules ya. Slide berikutnya. Oke, kapan kita berikan MPASI ya, makanan pendamping ASI. Nah, jadi paling telat adalah di usia 6 bulan. Kenapa sih baru 6 bulan ya? Ternyata di usia 6 bulan kalau kita lihat ya, ini energi yang diberikan oleh ASI tidak mencukupi kebutuhan bayinya. Ya, jadi dia hanya mencukupi sekitar 70% dari kebutuhan bayi. Sehingga
30%-nya harus dipenuhi dari MPASI ya. Slide berikutnya. Ya, selain karena ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan bayi di usia 6 bulan, eh, hal lain yang memberikan kenapa kita harus 6 bulan kita berikan MPASI adalah kesiapan dari enzim saluran cerna itu sendiri ya. Jadi bayi di bawah usia 4 bulan saluran cernanya belum siap untuk menerima makanan lain selain makanan cair ya, selain susu ya atau ASI ya. Gitu. Jadi di usia 6 bulan ini paling tidak dia sudah siap enzim pencernaannya ya. Yang kedua juga kita bisa lihat di usia 6 bulan itu sudah mulai ada kesiapan psikologis. Jadi artinya bayi ini secara psikologis sudah mulai tertarik dengan makanan dan ingin makan. Ya, kalau usia di bawah 4 bulan dia belum ada ketertarikan untuk makan, ya dia lebih tertarik untuk menyusu, ya. Dan yang penting lagi adalah kesiapan motorik ya. Jadi untuk bisa diberikan MPASI kita harus nilai juga motorik anak ini apakah sudah siap atau belum. Ya, kalau misalnya anaknya masih belum kuat menegakkan leher ya, kayak gambar pertama ini, artinya dia belum siap secara motorik untuk diberikan makan atau MPASI. Ya, syarat untuk dia bisa diberikan MPASI adalah lehernya sudah kuat, sudah tegak, badannya sudah bisa menopang lehernya sendiri ya. Kemudian juga sudah tidak ada refleks mengeluarkan lidah. Jadi saat diberikan makanan, makanan itu tidak didorong-dorong keluar. Itu salah satu ciri kesiapan anak untuk mendapat MPASI. Oke, slide berikutnya. Apa saja yang harus terkandung di dalam MPASI ya? Ini mungkin sudah banyak juga tadi, Mbak Ulfa, jelaskan ya. Prinsipnya sama seperti makanan kita, harus ada karbohidrat, protein, lemak ya, sayuran dan buah. Sumber karbohidratnya nggak harus nasi loh, nggak harus beras ya, boleh yang lain, ubi, kentang, singkong ya, gitu. Juga sumber protein hewani ini wajib ada di dalam MPASI ya. Jadi jangan sekali-kali bikin MPASI hanya nasi dan sayuran, karena itu tidak ada protein dan lemaknya ya. Kemudian boleh ditambahkan sumber lemak ya. Jadi santan, minyak atau butter ini boleh diberikan ya pada MPASI. Jadi jangan takut, itu aman ya. Kemudian juga jangan lupa diberikan sayur dan juga buah. Nah, ini tidak perlu banyak jumlahnya ya, cukup sedikit saja. Oke, slide berikutnya. Nah, yang paling penting adalah ini, feeding rules ini yang sering sekali, banyak sekali tidak dikerjakan oleh ibu-ibu sehingga nanti keluhannya adalah, "Anak saya nggak mau makan Dok, anak saya kok makannya susah ya, anak saya GTM," gitu ya. Nah, ini adalah salah satu aturan makan yang harus diterapkan dari awal pemberian MPASI, sehingga nanti di kemudian hari anak tidak akan mengalami kesulitan dalam makan, ya. Jadi yang pertama adalah jadwal. Jadwal makan itu harus teratur ya. Nanti di usia 1 tahun dia sudah harus 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Nanti dibikin jam-jamnya ya. Susu dapat diberikan 2 sampai 3 kali per hari ya di usia 1 tahun ya. Kemudian waktu makan dianjurkan tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, dan hanya boleh diberikan air putih di antara waktu makan ya. Jadi nanti bikin jadwal makan untuk sehari misalnya contoh ya, jam 6 susu, nanti selang 2 jam atau 3 jam misalnya jam 8 makan pagi. Nah, antara jam 6 ke jam 8 itu tidak boleh dikasih apa-apa, baik cemilan ataupun makanan lainnya ataupun ASI ya, sampai, nanti jam 8 jamnya makan. Jadi ASINya ya jam 6 tadi, misalnya menyusu hanya sekitar paling lama kan 30 menit lah paling lama ya. Setelah itu tidak boleh kasih apa-apa lagi, yang boleh hanya air putih ya. Tuh, untuk jadwal. Kemudian juga untuk lingkungan. Nah, lingkungan makan ini harus menyenangkan dan sebetulnya dan tidak dianjurkan makan sambil nonton karena dia tidak fokus, nanti dia terdistract ya.
Dan itu jadi kebiasaan nanti ya. Terus jangan memberikan makanan sebagai hadiah karena nanti mindset anak ini ya hadiahnya itu selalu makan gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan prosedur pemberiannya? Nah, usahakan biasakan untuk anak makan sendiri. Ini untuk anak yang sudah di atas 1 tahun ya. Jadi anak itu diajarkan untuk makan sendiri. Kemudian kalau anak tidak mau makan ya entah mulutnya ditutup atau kepalanya digeleng-geleng atau nangis, boleh ditawarkan kembali makanannya tanpa memaksa. Tapi kalau udah 10 atau 15 menit dicoba ditawarkan tidak mau makan, sudahi saja proses makan. Jadi jangan dipaksa karena nanti akan membuat stres tersendiri buat anak tersebut. Oke. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga yang paling penting, karena bagaimana kita tahu anak kita mengalami stunting atau tidak kalau tidak pernah kita pantau pertumbuhannya ya. Jadi seperti tadi yang dipantau tuh panjang badan, berat badan, dan juga lingkar kepala ya. Dianjurkan di usia di bawah 1 tahun itu sebulan sekali, biasanya bisa sembari imunisasi ya. Di atas 1 tahun sampai 3 tahun anjurannya pemantauannya itu 3 bulan sekali dan, di atas 3 tahun sampai 6 tahun itu 6 bulan sekali. Sedangkan di atas 6 tahun anjurannya adalah setahun sekali ya. Dan ini pemantauan ini, harus diplot di kurva pertumbuhan sehingga terpantau apakah beratnya naik ataukah beratnya turun ataukah, beratnya stuck, tidak naik maupun tidak turun ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga yang paling penting nih, menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena kalau lingkungannya kotor akan terjadi infeksi yang berulang-ulang. Misalnya diare ya. Diare ini kan hal sepele tapi disebabkan oleh tidak menjaganya kebersihan lingkungan gitu. Dan tentunya nanti akan berdampak bisa juga menimbulkan stunting gitu ya. Dan juga penyediaan air bersih itu juga sangat penting untuk mencegah stunting ya. Oke, slide berikutnya. Nah, imunisasi ini adalah salah satu upaya ya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit ya. Jadi, kalau seorang anak sudah diimunisasi, kalau kumannya masuk ke badan anak tersebut, maka anak itu tidak akan sakit atau kalaupun sakit dia hanya ringan saja ya. Jadi, imunisasi itu fungsinya mencegah sakit atau kalaupun kumannya masuk dia hanya sakit ringan ya. Dilakukan ini dengan memberikan vaksin. Slide. Nah, ini adalah jadwal imunisasi anak ya, yang ini yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang, lebih banyak dibandingkan, jadwal imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan ini ada waktu-waktu pemberiannya ya. Oke, slide. Oke, kita sampai pada kesimpulan jadi bahwa stunting merupakan suatu masalah gizi kronis yang tentunya berlangsung lama dan memberikan dampak yang buruk ya. Yang paling penting adalah kita harus mencegah terjadinya stunting dengan memperhatikan asupan nutrisi saat kehamilan, kemudian pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI yang sehat, pemantauan pertumbuhan anak, menjaga kebersihan lingkungan dan jangan lupa untuk memberikan imunisasi. Oke, slide. Oke, mungkin untuk slide-nya sekian. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Lia atas pemaparan materinya, mengupas tuntas mengenai stunting dan bagaimana penanganannya. Tentunya banyak informasi yang kita dapatkan, izin kembali untuk saya simpulkan. Pendek itu bukan berarti stunting ya dok, tidak semua anak pendek dikatakan stunting. Stunting itu dipengaruhi oleh gizi yang kurang atau buruk. Ada beberapa faktor tadi ya penyebab stunting baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijelaskan oleh Dr. Lia tadi dan berbagai konsekuensi untuk kedepannya.
Nah, pencegahan stunting itu juga dapat dilakukan dengan sedini mungkin, bahkan sejak ibunya hamil ya dok, Ya. untuk pemenuhan gizi saat hamil, kemudian ASI eksklusif, imunisasi, kebersihan lingkungan juga, dan juga ya tadi penting untuk imunisasi ya dok. Nah, sesi diskusi nih Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Dr. Lia terkait stunting ini? Menyambung tadi mungkin ada beberapa yang belum terjawab. Boleh dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Oke dok, ini sudah ada beberapa yang bertanya di kolom chat dari Bunda Ataya ya dok, boleh saya bacakan ya. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah paparan asap rokok bisa meningkatkan risiko untuk stunting? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya, karena memang masih banyak sekali, terutama bapak-bapak ya, yang merokok, walaupun ada juga beberapa ibu-ibu yang merokok. Ya, jadi tentunya asap rokok itu sendiri akan memberikan, paparan kepada orang di sekitarnya yang tidak merokok, dan itu biasanya kita sebut sebagai perokok pasif. Dan justru perokok pasif inilah yang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan perokoknya itu sendiri gitu. Kenapa? Karena perokok pasif ini dia menghisap atau, ya dari saluran nafasnya itu menghisap residu-residu sisa rokok yang menempel di sekeliling lingkungan orang yang merokok. Nah, tentunya untuk anak-anak kecil, terutama anak-anak yang saluran nafasnya sangat sensitif, hal tersebut akan menimbulkan infeksi saluran pernapasan. Dan ini bisa berulang. Dan tentunya infeksi yang berulang itu akan memberikan resiko terjadinya juga stunting. Ya, anak yang terinfeksi itu membutuhkan nutrisi yang tinggi, yang banyak ya. Akan tetapi kondisi sakit tentunya susah untuk menjamin bahwa asupan nutrisinya baik gitu. Jadi ini akan berputar terus gitu. Jadi memang secara tidak langsung asap rokok ini juga bisa ikut berperan dalam terjadinya stunting karena bisa mengakibatkan infeksi pernapasan berulang. Seperti itu. Baik. Oke, baik dokter. Jadi secara tidak langsung asap rokok bisa sangat berpengaruh ya dok, karena menyebabkan infeksi tadi. Betul. Oke, semoga terjawab ya Bunda. Kita lanjut ya dok, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda atau Ibu Magdalena Aprilia dari Kidi Club. Dokter, apakah stunting bersifat genetik? Ya, jadi stunting itu tidak bersifat genetik ya, tapi tinggi badan itu dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Jadi tinggi badan seorang anak itu dipengaruhi oleh tinggi badan kedua orang tuanya. Ada satu, namanya adalah tinggi potensial genetik ya. Jadi seorang anak ini mempunyai potensi tinggi badan yang dipengaruhi oleh tinggi badan ibu dan ayahnya. Seperti itu. Jadi, makanya saya bilang tadi bahwa tidak semua yang pendek itu stunting ya, tapi kalau stunting itu pasti pendek gitu. Kenapa? Anak yang pendek belum tentu stunting, karena kita mesti lihat juga tinggi potensi genetiknya. Artinya, tinggi orang tuanya itu tinggi atau tidak. Kalau orang tuanya tidak tinggi, ya memang potensi tinggi genetik anak ini juga akan menjadi tidak tinggi gitu. Tapi walaupun anak ini pendek, anak ini sehat, tidak jarang sakit, satu ya. Kemudian yang kedua gizinya baik, ya. Yang ketiga, kecerdasannya oke, ya. Itu bedanya dengan stunting ya, anak yang pendek karena genetik dan anak yang, pendek karena stunting. Jadi kalau stunting sendiri tidak bersifat genetik, ya. Oke. Oke dokter, jadi stunting tidak bersifat genetik ya Bunda ya. Dilihat lagi anaknya pendek tapi cerdas, gizinya tercukupi, itu bisa saja dari faktor genetik ya dok, bukan dikatakan stunting. Iya betul. Oke, dilanjut ya dokter dari Bunda Siti Maimuna. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, apakah stunting bisa disembuhkan atau pertumbuhan anak penderita stunting bisa normal kembali? Ya. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, bisa dikejar ya, tapi prinsip utama yang paling baik adalah dicegah ya.
Karena seperti tadi yang dikatakan bahwa di 1000 hari pertama itu adalah masa-masa seorang anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ya. Jadi usahakan yang pertama adalah cegah cegah stunting, bukan diobati stuntingnya ya. Tapi memang kalau sudah terjadi ya kita harus obati, kita harus tata laksana ya. Kita perbaiki gizinya, kita perbaiki infeksinya ya, apakah ada infeksi kronis ya kita obati, kemudian kita perbaiki lingkungannya ya, kebersihan lingkungannya agar infeksinya tidak terulang lagi. Kemudian juga seperti tadi jangan lupa imunisasi karena, banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Jadi bisa diobati akan tetapi, yang paling baik adalah dicegah ya, seperti itu. Oke dok, prinsip utamanya adalah kita mencegah ya, tapi kalau misalnya sudah terjadi, ya diperbaiki, diobati, perbaikan dari gizinya ya dok, dari lingkungannya, jangan lupa juga nih Bunda, imunisasi itu sangat penting. Oke, kita lanjut ya dok, dari Ibu Intan Lingga, izin bertanya dokter, saya Ibu Intan, jika anak didiagnosa stunting, apakah bisa disembuhkan dan bagaimana cara penyembuhannya? Mungkin melanjut pertanyaan yang tadi ya, Dok. Ya, betul. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa saat seorang anak didiagnosis stunting, kita harus evaluasi ya. Pertama, asupan nutrisinya. Bagaimana makanannya, apa yang bisa dia makan, berapa banyak, kualitas makanannya seperti apa ya. Porsi yang bisa dia mampu habiskan seberapa. Nah, nanti di situ maka kita bisa intervensi untuk nutrisinya ya. Kemudian yang kedua, kita evaluasi adakah penyakit-penyakit kronis, yang diderita. Contohnya misalnya TB ya, TB paru ya, kemudian juga cacingan, ya itu hal-hal simpel sebetulnya. Kemudian juga misalnya sering batuk pilek berulang ya atau diare ya. Diare ini tentunya akan jelas-jelas menurunkan berat badan dan kalau terjadi berulang tentunya akan mengganggu pertumbuhan dan menimbulkan stunting ya. Jadi kita obati, kita cari ada penyakitnya enggak yang dia derita. Kalau sudah ketemu ya kita obati ya. Jadi intervensi gizi, intervensi medis ya, kemudian juga lingkungan ya. Lingkungannya, harus diciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian juga kita tingkatkan pengetahuan, ibu untuk, pemberian makan pada anak. Ya karena kadang-kadang karena ketidaktahuan maka orang tua akan memberikan anaknya makanan ya yang penting makan, yang penting kenyang gitu. Jadi, tidak terlalu memperhatikan nutrisi yang terkandung di dalam makanannya itu. Ya seperti itu, Mbak Rey. Iya dokter, jadi dievaluasi ya Bunda ya, dari asupan nutrisinya, kualitas makanannya, porsinya, terus kita dicari ya penyakit-penyakit kronis yang diderita, apakah ada TB ya dok ya tadi ya, batuk pilek, dicari kemudian disembuhkan bisa. Oke dok, kita lanjut pertanyaan dari Mama Salman. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah anak umur 7 tahun pertumbuhan tinggi badannya bisa diperbaiki? Bisa, karena kan, anak itu juga akan mengalami, pertumbuhan cepat ya atau growth spurt lagi saat mau puber ya, gitu. Jadi masih bisa dikejar. Oke, masih bisa dikejar ya Bunda ya. Lanjut dokter, dari Mama Adiba, izin bertanya dok, sampai di usia berapa anak masih minum susu formula? Anak saya usia 6 tahun sudah tidak dikasih sufor karena berpengaruh ke pertumbuhan giginya. Pertumbuhan apa tadi? Pertumbuhan gigi dok. Oh gigi. Memang kenapa giginya? Bunda, Mama Adiba, gigi anaknya kenapa Bunda? Boleh nih kalau mau di-unmute biar ngobrol langsung. Ya, jadi mungkin maksudnya gripis kali ya giginya ya. Jadi gini ya,
Kalau untuk pemberian susu, sebetulnya boleh dilanjutkan sampai usia berapapun. Tapi, anak-anak di atas 2 tahun, itu pemberian susu maksimal dalam 1 hari hanya 500 mili atau 2 gelas. Karena kebanyakan susu akan menimbulkan anak tidak mau makan makanan lain. Anak merasa kenyang, ya. Ya ini tadi ya, dibilang katanya reges ya giginya ya. Nah biasanya gigi reges itu karena pemakaian dotnya, jadi bukan karena susunya, ya. Jadi susu itu tidak membuat gigi reges, ya. Jadi yang bikin reges itu adalah pemakaian dot. Jadi dot, pemberian susu dengan dot itu akan membuat gigi reges. Jadi sebetulnya kalau anak, apa namanya, ASI itu tidak akan pakai dot ya, tapi kalau, dengan pemberian dot sebaiknya jangan terus-terusan sampai besar. Kenapa? Ya karena itu salah satu kerugian penggunaan dot adalah giginya reges. Gitu. Jadi minum susunya silahkan pakai gelas atau pakai sedotan, itu lebih dianjurkan dibandingkan, memakai dot, seperti itu ya. Jadi tidak ada, usia maksimal berapa harus sampai usia berapa, kita minum susu gitu. Karena kalau orang luar negeri bahkan setiap hari, setiap pagi orang dewasanya pun minum susu gitu ya. Tapi memang maksimal dibatasi 500 mili dalam sehari. Seperti itu. Boleh minum susu sampai usia kapan saja dan sebetulnya itu dianjurkan. Begitu Mbak Rey. Oke dokter, jadi susu dalam 1 hari itu tadi berapa dok? Maksimal 500 mili ya? 500 ya. Oke, karena takut nanti anaknya kekenyangan, akhirnya jadi nggak mau makan ya dok? Ya. Tadi juga mitos atau fakta susu formula bisa bikin reges, ternyata mitos ya dok, yang bikin reges adalah dotnya ternyata ya? Betul. Oke, izin dilanjut dokter. Dari Bunda atau Ibu Hairunisa, Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah susu pertumbuhan tinggi kalsium berpengaruh pada pertumbuhan anak? Apakah bisa membantu atau memperbaiki? Ya, jadi susu pertumbuhan ini memang pasti mengandung kalsium, yang namanya susu kan pasti susu itu kan pasti sumber kalsium ya, gitu. Apakah mempengaruhi pertumbuhan anak? Ya jelas mempengaruhi karena ini kan memberikan zat gizi tambahan kepada anak-anak gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang kekurangan zat-zat gizi bisa dibantu dipenuhi lewat susu ini gitu. Nah, apakah bisa membantu ini memperbaiki itu maksudnya tinggi badan ya? Ya bisa, tapi tinggi badan itu tidak hanya semata-mata karena kalsium. Beberapa mineral lain juga mempengaruhi seperti zinc atau seng, itu juga mempengaruhi tinggi badan ya. Jadi kekurangan itu pun bisa membuat anak, menjadi pendek, seperti itu. Ya, jadi tidak semata-mata kalsium saja, tapi zat gizi lainnya pun diperlukan untuk tinggi badan, seperti itu. Oke dok, jadi bisa ya untuk membantu dan memperbaiki, tapi bukan sekedar kalsium ya dok, tapi zat gizi lainnya juga penting. Oke, baik dilanjut dari Bunda Serly, dokter. Izin bertanya, tadi pada sesi 1 belum menemukan titik puas perihal contoh jenis makanan yang baik bagi anak ABK untuk membantu anak tersebut dalam perkembangannya. Jadi mungkin gizi untuk anak berkebutuhan khusus ya dok? Mungkin boleh dilengkapi dari sisi dokter spesialis anak ya dok? Ya, jadi anak itu ya baik berkebutuhan khusus ataupun tidak, itu prinsip prinsip kebutuhan nutrisinya adalah sama, ya. Jadi tetap harus membutuhkan makronutrien berupa karbohidrat, protein dan lemak, serta juga mikronutrien berupa vitamin, mineral ya. Nah, itu tetap diperlukan baik anak itu mengalami kebutuhan khusus ataupun tidak. Memang ada beberapa anak yang disinyalir mengalami alergi terhadap beberapa zat makanan.
Maka dari itu kalau memang alergi, maka zat tersebut atau makanan tersebut harus dihindari. Tapi kita bisa mencari penggantinya. Contoh, misalnya alergi terhadap apa namanya seafood ya, makanan laut. Makanan laut ini kan juga tinggi akan kalsium ya, dan tentunya bisa beresiko kekurangan kalsium, tapi kalsium itu kan bisa didapat dari sumber makanan lain, contohnya susu. Atau kalaupun alergi susu sapi juga, maka bisa diberikan suplementasi atau vitamin ya, suplementasi kalsium, seperti itu ya. Jadi sebetulnya tidak ada, yang berbeda akan kebutuhan nutrisinya, baik buat anak yang berkebutuhan khusus maupun anak yang normal, seperti itu. Prinsip utamanya adalah sama ya, gitu. Baik dok, jadi tidak ada yang berbeda, prinsipnya adalah sama, tetap butuh makronutrien dan mikronutrien ya dok ya. Ini mungkin boleh move ke Ibu Kurniati. Ya, waalaikumsalam. Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Bu Dokter, saya mau tanya, Iya. kalau yang bagus untuk anak-anak itu susu cair yang sasetan di warung apa susu formula ya dok? Soalnya anak saya sukanya susu cair dok, yang sasetan yang di warung. Itu gimana tuh dokter? Susu yang cair yang sasetan itu maksudnya susu kental manis ya? Iya Bu. Ya, jadi susu itu kalau susu kental manis tuh kita sebetulnya tidak menganggap itu susu ya, karena sebagian besar kandungannya adalah gula, gitu. Jadi kandungan gizinya sedikit sekali, lebih banyak gulanya. Jadi sebetulnya itu tidak dianjurkan untuk diminum rutin setiap hari. Itu boleh diberikan untuk misalnya topping ini ya, misalnya es buah atau roti itu silahkan. Tapi kalau untuk diminum setiap hari sebagai susu ya, artinya bukan sebagai topping gitu ya, itu tidak dianjurkan karena kandungan gizinya sedikit sekali gitu ya. Jadi lebih baik Ibu berikan susu formula atau susu cair ya, susu cair itu ada UHT atau ada pasteurisasi ya. Itu gizinya masih lebih baik dibandingkan susu kental manis ya. Jadi susu kental manis itu tidak dianjurkan untuk diminum rutin oleh anak-anak. Seperti itu. Ya, baik dokter. Makasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok, menyambung tadi membahas tentang susu UHT ya dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Hairunisa. Lebih baik susu UHT atau susu formula ya dok? Ya, jadi kedua susu ini baik dan semua ada plus minusnya ya. Jadi untuk susu formula itu memang sudah diformulasikan untuk kebutuhan sesuai dengan usianya ya. Tapi susu formula itu dari yang susu sapi yang berbentuk cair diproses menjadi bubuk, tentunya ada beberapa zat gizi yang rusak, tapi itu ditambahkan lagi. Jadi diformulasi zat gizinya ditambahkan lagi sehingga zat gizinya jadi lengkap ya. Tapi susu formula itu bukan produk steril. Ingat ya, susu formula bukan produk steril, jadi pembuatannya harus sesuai dengan instruksi karena kalau tidak bisa saja susu formula ini terkontaminasi oleh bakteri. Ya. Kemudian untuk susu UHT. UHT ini keunggulannya adalah dia steril ya, dengan catatan ya kemasannya masih bagus dan belum kadaluarsa ya. Kenapa steril? Karena dia pengawetannya tidak menggunakan bahan pengawet, dia menggunakan pemanasan suhu tinggi. UHT itu kepanjangan dari ultra heat temperatur, jadi sangat temperatur yang sangat tinggi sehingga bakterinya itu mati ya. Nah, kalau susu UHT ini gizinya ya sesuai dengan susu sapi karena tidak bisa ditambahkan atau diformulasi seperti susu formula. Jadi keduanya sama-sama baik, silahkan dipilih yang mana, sudah ada plus minusnya sendiri. Begitu Mbak Rey. Oke baik dok, jadi kedua susu ini baik ya Bapak
Ibu Hairunisa, mohon maaf. Jadi ada silakan memilih ya dok ya. Prinsipnya keduanya baik, susu UHT boleh, susu formula juga boleh, tapi diperhatikan pembuatannya sesuai dengan instruksi dari segi takarannya juga ya dok ya. Oke dok, dilanjut ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Ataya. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya kembali, apakah bolehkah memberikan suplemen zat gizi, zat besi, mohon maaf, untuk balita tanpa resep dokter? Ya, jadi pemberian zat besi ini memang bisa diberikan atau dibeli di apotek tanpa resep dokter ya. Akan tetapi pemberiannya ini sebetulnya harus hati-hati. Yang paling ideal adalah kita pantau HB-nya dan kadar zat besi pada anaknya. Ya karena gini, pembelian suplementasi zat besi pada jangka panjang hati-hati akan memberikan efek kelebihan zat besi dan kelebihan ini sangat tidak baik. Nanti zat besinya akan ditumpuk di hati, di jantung dan di pankreas ya. Jadi kalau untuk diberikan tanpa resep dokter boleh, tapi mungkin saya tidak anjurkan terutama untuk pemberian yang jangka panjang. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling ideal adalah dengan pemantauan dan juga pemantauan lab ya. Jadi kita tahu apakah zat besi anak kita ini sebetulnya sudah cukup atau sudah berlebih atau memang masih kurang gitu. Karena kalau sudah berlebih kita kasih suplementasi lagi maka akan tambah berlebih. Seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati ya, harus bijak ya. Oke. Oke dokter, jadi berhati-hati ya, takutnya nanti kelebihan zat besi. Boleh tanpa resep dokter ya dok, tapi tidak untuk jangka panjang, tetap dipantau. Oke, lanjut dokter, ada pertanyaan dari Bunda Asnia. Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya apakah anak harus dipijat atau diurut agar bisa jalan, atau katanya bisa menambah nafsu makan. Itu berpengaruh atau tidak kalau anak sering dipijat dok? Ya, terima kasih nih pertanyaannya memang sering ya banyak dikerjakan gitu. Jadi memang terutama pada bayi ya, pijat bayi itu memang membantu memperbaiki nafsu makannya, kualitas tidurnya ya. Tapi pijat pada bayi ini bukan pijat yang kayak orang kesleo ya. Pijat bayi ini sebetulnya prinsipnya kayak hanya dielus-elus ya, diusap-usap dengan sedikit tekanan ringan ya, dan dianjurkan yang mengerjakan adalah ibunya atau pengasuhnya. Kenapa? Karena selain efek, apa namanya, menambah nafsu makan atau membantu kualitas tidur, pijat bayi ini juga memberikan efek bonding ya. Jadi selain menyusu, memijat bayi ini memberikan efek bonding atau kelekatan antara ibu dengan anaknya. Jadi kalau untuk dipijat oleh orang lain sih boleh saja, tapi yang terbaik adalah orang tuanya atau pengasuhnya sendiri yang memijat untuk memberikan bonding yang lebih baik ya. Itu pada bayi. Kalau pada anak-anak sebetulnya tidak harus dipijat ya, karena kalau anak-anak itu kan dia sudah seharusnya tanpa dipijat pun akan makan atau memiliki nafsu makan yang baik. Kecuali anaknya mengalami suatu kondisi sakit, maka nafsu makannya menurun. Tuh ya, jadi pijat atau urut ini kalau pada anak-anak nggak harus setiap hari gitu. Ya. Baik Mungkin dokter. seperti itu Mbak Rey. Oke, siap dok. Jadi pijat bayinya juga secara lembut ya dok ya, biarpun oleh ibunya sendiri atau pengasuhnya agar ada bonding, tapi perhatikan juga teknik pijatnya. Nah, kalau untuk anak tidak harus dipijat ya dok ya? Ya. Oke, ini tadi ada yang unmute ya dari, mohon maaf namanya tidak tersedia, tapi ini apa? Galaksi. Ibu boleh di rename namanya, apakah ibu ingin bertanya? Silakan ibu, dari Galaksi A03. Halo Ibu.
Oke, atau di sini ada yang raise hand dari Bu Hasnafia. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Halo, Ibu Hasnafia. Oh, sepertinya. Halo, Oh ya, Ibu. iya halo. Mm-mm. Ya, apakah ada yang ingin Jika ditanyakan? ada mau ditanyakan, jika seorang anak umur 3,5 tahun, biasanya mau makan, terus setelah dia sakit, dia tuh nggak mau makan dan sudah sembuh pun makannya sangat susah. Minum susu yang biasanya kuat jadi nggak mau minum susu. Jadi terjadi penurunan pada berat badannya. Nah itu caranya bagaimana itu untuk memulihkan kembali kesehatannya cucu saya gitu. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Ya. atas pertanyaannya ya. Ya, Iya, Bu Dokter. jadi kalau seorang anak mengalami sakit, tentunya nafsu makannya akan menurun ya. Karena kondisi sakitnya itu maka nafsu makannya akan terganggu. Nah, setelah anak ini sembuh, kadang-kadang ada perlu beberapa hari untuk benar-benar memulihkan nafsu makannya, ya. Kalau misalnya sudah beberapa hari dari sembuh pun, nafsu makannya belum kembali, mungkin harus dievaluasi apa yang, salah gitu. Apakah memang masih ada, kondisi sakit anaknya ataukah, memang makanannya, tidak sesuai dengan selera dia gitu. Jadi dicoba juga memberikan, makanan dalam variasi yang banyak gitu. Jadi jangan itu-itu saja, takutnya dia merasa pun dia bosan gitu. Apalagi menurut dia saat sakit misalnya dia diberi makanan yang biasa dia suka, tapi saat itu diberikannya anak itu sedang sakit dan menurut anak ini rasanya jadinya nggak enak gitu. Jadi kadang mindset dia di pikiran dia bahwa setelah sakit pun dia melihat makanan itu masih ingat waktu sakit, dia merasa, "Ah, kayaknya makanannya nggak enak," gitu. Itu bisa saja terjadi, makanya dicoba ditawarkan berbagai variasi, makanan, sehingga dia, mungkin tertarik, apalagi kalau penyajiannya menarik ya. Jadi dia akan tertarik nanti akan mencoba gitu, dan nanti akan dengan pelan-pelan, jadi balik kembali lagi nafsu makannya, seperti itu. Seperti itu Bu Kurniati. Seperti itu ya, Ibu ya. Semoga Amin. menjawab ya, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Vitaminnya, vitamin apa Bu Dokter yang cocok untuk anak-anak nafsu makan? Kayaknya untuk umum juga kadang-kadang anak tuh nggak nafsu makan gitu, usia balita terutama ya, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, suka nggak nafsu makan. Ya, jadi kira-kira yang terbaik vitaminnya apa, kan banyak macam merek vitamin Bu Dokter. Makasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini memang sering sekali ditanyakan ya. Tapi ada satu hal yang saya harus luruskan dulu ya. Vitamin ini adalah suplementasi ya, suplementasi dari, beberapa zat gizi ya. Dia tidak akan secara langsung meningkatkan nafsu makan ya. Jadi, kenapa diberikan vitamin? Karena anaknya nggak nafsu makan, makannya sedikit, vitamin yang di dalam tubuhnya kurang, maka kita akan berikan suplementasi vitamin untuk menambah kekurangan vitamin yang ada di dalam tubuhnya. Tuh, satu ya. Yang kedua, kalau penurunan nafsu makannya itu disebabkan oleh memang vitamin yang kurang, maka pemberian suplementasi vitamin ini akan memperbaiki nafsu makannya. Tapi kalau nafsu makannya bukan karena kekurangan vitamin ya, jadi bukan, kekurangan vitamin yang menyebabkan nafsu makannya menurun, maka pemberian vitamin ini tidak akan memberikan efek terhadap nafsu makannya, ya. Jadi kita luruskan dulu, vitamin itu bukan untuk menaikkan nafsu makan, ya.
Nah, seperti itu. Jadi vitamin itu mereknya banyak sekali dari A sampai Z, tapi komposisinya mayoritas sama. Jadi sebetulnya boleh diberikan vitamin apa saja yang memang terjangkau untuk diberikan kepada anaknya, terutama pada anak-anak yang memang makannya susah ya. Nah, kenapa nih anak makannya susah? Nah, itu yang harus kita evaluasi. Apa jangan-jangan menunya itu-itu aja, anaknya bosen ya kan? Atau jangan-jangan, apa namanya, nggak menarik buat dia makannya, atau yang paling sering juga nih terlalu banyak minum susu, akhirnya anak ini nggak mau makan, kekenyangan, ya kan? Coba deh ibu lagi lapar disuruh mau makan disuruh minum susu segelas, akhirnya nafsu makannya jadi hilang, gitu ya. Nah ini yang satu suka dilupakan adalah rasa lapar ya, karena anaknya nggak mau makan akhirnya takut ibunya dikasih cemilan terus, dikasih makanan ciki lah, dikasih apalah, sosis lah, dikasih apalah, kentang lah gitu ya, keripik-keripik lah, sepanjang hari. Sehingga akhirnya anak ini tidak merasa lapar. Nah, saat anak tidak merasa lapar, maka dia tidak akan punya nafsu makan. Jadi, harus atur jadwal makan agar anak merasa lapar dan timbul nafsu makan, seperti itu, ya. Oke, mungkin itu Mbak Rai, apa ada yang belum jelas? Pencerahannya terima kasih banget, terima kasih. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasna, terima kasih Dokter Lia. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, juga saya lihat di kolom chat. Dokter ada sedikit 2 pertanyaan lagi, boleh ya Dok ya? Disambung ya Dok? Boleh. Dari Bunda Lelita. Assalamualaikum dokter, mau bertanya apakah jika anak yang prematur itu termasuk tergolong stunting? Mungkin ada pengaruhnya dari dia lahir secara prematur untuk pertumbuhan ke depannya, Dok. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, ini bagus sekali ya. Jadi anak prematur itu belum tentu stunting ya. Jadi nanti pertumbuhan dan perkembangan anak prematur itu disesuaikan dengan usia koreksi ya. Namanya kalau anak prematur itu dia punya 2 usia. Usia kronologis itu usia dari waktu dia lahir sampai, saat ini ya. Dan satu lagi usia koreksi. Usia koreksi ini adalah usia sesungguhnya. Misalnya dia lahir ya waktu itu, usia 34 minggu ya. Jadi seharusnya kan dia lahir di usia sekitar 40 minggu ya. Kalau 34 berarti dia masih hutang 6 minggu ya. Hutang 6 minggu ya, karena seharusnya dia lahir 6 minggu lagi gitu. Jadi usia koreksinya adalah usia yang sekarang sejak lahir dikurangi 6 minggu atau 1,5 bulan. Jadi contoh ya, bayinya tuh sekarang sebetulnya usianya misalnya 3 bulan. Dari lahir sampai sekarang dia kontrol ini usia 3 bulan. Tapi untuk bayi prematur usia koreksinya apalagi dia lahir 34 minggu ya, berarti dia usia koreksinya adalah baru 1,5 bulan. Maka nanti untuk tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, itu disesuaikannya dengan standar anak usia 1,5 bulan. Ya, jadi anak yang prematur tidak selalu stunting. Ada anak prematur yang memang sesuai dengan usianya, terutama usia koreksinya. Ya, jadi tidak selalu anak prematur itu stunting, tapi bisa saja stunting kalau memang kekurangan gizi gitu ya. Mungkin itu Mbak Rai, apa masih kurang jelas ya? Oke Dok, sudah cukup jelas Dok. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan lagi ya Dok ya. Tadi ada yang raise hand. Dari Bunda atau Ibu Fitri dari TK Islam Ikhwanus Safa, boleh sedikit ya Dok ya, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan Mbak Fitri. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Dokter, maaf mau tanya dok. Jadi begini dok, anak saya umur 5 tahun, kebetulan mengkonsumsi vitamin, nama produknya boleh disebutin nggak apa-apa ya dok ya? Boleh. Vitamin nama obatnya Generos dok.
Dan alhamdulillah di situ kan memang dia produknya banyak manfaat informasinya. Cuma memang di anak saya memang alhamdulillah banyak dok manfaatnya. Namun yang mau saya tanyakan, boleh nggak sih dok vitamin Generof ini saya konsumsi untuk jangka panjang untuk anak saya gitu dok? Kira-kira ada efek sampingnya nggak ya dok? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya Bu ya. Ini memang kalau dia isinya hanya vitamin saja, sebetulnya kalau pola makannya sudah cukup baik ya, konsumsi makanannya beragam, masuk sayur-sayuran, masuk buah, itu sebetulnya tidak perlu suplementasi khusus vitamin, seperti itu. Kenapa? Yang namanya mikronutrien sama seperti zat besi, vitamin-vitamin pun kalau kelebihan itu tidak baik, seperti itu ya. Jadi kalau memang merasa kekurangan, misalnya makannya susah, makan buahnya susah, sayurannya susah, mau diberikan silahkan. Tapi kalau kondisinya sudah bagus, makannya bagus, pola makannya bagus, sayuran bagus, semua masuk, buah masuk, tidak diperlukan lagi sebetulnya. Karena kita tidak tahu kalau misalnya, ternyata kebanyakan gitu ya. Contoh yang paling sering itu juga, karotin ya, kayak kayak wortel itu juga kan kalau kebanyakan itu bisa bikin warna kuning di kulit gitu. Itu juga tidak bagus gitu. Sebetulnya vitamin pun sama prinsipnya. Jadi kalau saya sih sebetulnya tidak menganjurkan untuk pemberian vitamin rutin untuk jangka panjang sampai bertahun-tahun ya, gitu. Seperti itu, Ibu Fitri. Baik, terima kasih banyak dokter pencerahannya. Terima kasih Bu Fitri dokter. Makasih, Sebagai Mbak. sama-sama Bu Fitri, terima kasih. Sebagai penutup ya dok, satu pertanyaan penutup dari Mama Salman. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya punya anak ABK yang suka banget dengan teh manis. Apakah anak ABK boleh mengkonsumsi gula yang berlebih? Karena saya pernah dengar anak ABK harus mengurangi makanan atau minuman yang mengandung gula. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mah. Ya, jadi konsumsi gula berlebih ini sebetulnya tidak hanya anak ABK saja, tapi anak normal pun tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula yang berlebih. Apalagi yang namanya teh manis ya. Teh manis ini bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Jadi misalnya kita makan ya, kita makan pakai nasi, pakai daging, pakai sayur, tapi setelahnya kita minum teh manis, maka zat besi yang ada di makanan yang kita makan itu penyerapannya terganggu oleh tehnya ini, ya. Jadi tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi teh manis ataupun susu. Susu juga sama bisa menghambat penyerapan zat besi kalau habis makan makan utama. Seperti itu ya. Dan untuk masalah gula, kenapa gula tidak boleh, terlalu banyak, karena nanti akan beresiko, mengalami satu obesitas ya. Obesitas atau kegemukan ini nanti akan disertai dengan penyakit-penyakit lain nanti ke depan harinya, karena obesitas ini bukan satu penyakit yang langsung menimbulkan gejala berat. Ya, pelan-pelan. Anak yang obesitas nanti akan disertai dengan kencing manis, nanti akan disertai dengan kolesterol yang tinggi, nanti akan bisa serangan jantung, penyakit jantung, bisa stroke. Ini di kedepan harinya ya, gitu. Jadi makanya anjurannya konsumsi gula ini harus dibatasi, tidak boleh berlebihan ya. Apalagi kalau ABK ya, ABK itu kan, mungkin sulit, bagi anak ini mengungkapkan apa yang, apa namanya, dirasakan gitu. Begitu, Mbak Rey. Oke, baik dokter. Jadi konsumsi gula harus dibatasi, tidak boleh berlebihan. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sesi tanya jawab hari ini karena keterbatasan waktu juga.
Terima kasih kepada Dr. Lia sudah berbagi ilmu dengan kita semua di tengah kesibukan, terus berbagi ilmu kepada kami hari ini. Terima kasih atas waktunya, Dok. Sebelum penutupan, Sama-sama. apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Dr. Lia? Ya mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini adalah stunting itu satu kondisi yang tentunya akan memberikan dampak jangka panjang yang tidak menguntungkan. Sehingga usahakan sedini mungkin cegah terjadinya stunting dibandingkan harus mengobati, karena nanti hasilnya efeknya akan berbeda antara yang dicegah dan diobati. Itu saja mungkin Mbak Ray. Baik, Dokter. Terima kasih banyak. Mohon maaf, ini ada suara. Oke. Baik, Dokter Lia, terima kasih banyak. Mudah-mudahan seminar yang diadakan hari ini memberikan dampak yang tentunya baik bagi kita semua, menambah ilmu bagi kita semua, dan motivasi untuk menuntaskan stunting. Terima kasih kepada Suku Dinas Pendidikan yang telah menyelenggarakan acara seminar ini. Di sini juga turut bergabung dengan kami, Bapak Ibu dari RSA Samari Basra. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Turut hadir juga Dr. Gigi Yani Yuliani MMars. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, Dok. Sedikit Bapak Ibu mengenai RSA Samari Basra, kami adalah rumah sakit khusus ibu dan anak yang berada di Jakarta Timur. Bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi seputar anak, boleh konsultasi ke rumah sakit kami atau mencoba untuk konsultasi secara online juga boleh, karena juga nanti hadiahnya adalah konsultasi online dengan Dr. Lia, boleh dipergunakan vouchernya bagi Bapak Ibu yang beruntung hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa juga ya untuk sunat atau sirkumsisi, karena kami juga bisa melayani sunat di rumah sakit kami. Baik, Bapak Ibu, akan ada 3 penanya terbaik ya untuk mendapatkan hadiah e-money dan juga voucher konsultasi online. Nah, mungkin ini hadiahnya atau pemenangnya akan diumumkan oleh MC kami atau host kami, Mbak Mita. Ini saya tutup dulu acara seminar hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ulfa dan Dr. Lia. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup untuk sesi tanya jawab dan diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Saya oper kembali ke host atau Mbak Mita. Silakan Mbak Mita. Terima kasih Mbak Ray. Terima kasih sudah memimpin menjadi moderator kami di kesempatan kali ini. Saya ingin mengumumkan untuk 3 orang penanya terbaik di webinar strategi pengasuhan positif pada anak usia dini pada tanggal 20 dan 21 Juli kali ini. Saya harap ibu-ibu atau wali murid yang saya panggil hadir di Zoom ini. Nanti akan ada hadiah berupa voucher e-money sebesar 100.000 dan voucher konsultasi online bersama Dr. Lia. Dr. Lia adalah narasumber kami di tanggal 20 Juli dan akan menjadi narasumber kami kembali pada tanggal 27 Juli. 28 Juli. Ya. Jadi ibu-ibu yang belum sempat bertanya tadi mengenai stunting bisa bertanya kembali pada tanggal 28 Juli bersama Dr. Lia. Untuk pemenang pertama kepada Ibu Siti Maimunah dari PAUD Kidi Club. Adakah Ibu Siti Maimunah? Selamat Ibu mendapatkan voucher 100.000 e-money dan konsultasi online bersama Dr. Lia. Pemenang kedua, halo Ibu Siti Maimunah, apakah masih bergabung dalam Zoom kami? Halo Ibu Siti, kalau Ibu Siti sudah out dari webinar kami, mohon maaf, kami akan mengganti pemenangnya. Di partisipan masih saya melihat ada Bu Siti Maimunah. Sore Bu Siti. Oke, pemenang kedua dulu ada Bu Ataya dari PAUD Sakinah. Halo Bu Ataya, masih bergabung dalam webinar kami. Bu Ataya dari PAUD Sakinah. Iya. Ya, Bu Ataya selamat mendapat voucher e-money 100.000 dan konsultasi bersama Dr. Lia. Dr. Lia San Mary Basra. Nanti
Bunda Ataya kirim data Bunda Ataya ke nomor handphone saya ya, seksi PAUD dan Dikmas bisa. Oh iya. Oke, pemenang ketiga dari PAUD Tunas Bangsa, Bu Kurniawati. Masih ada Bu Kurniawati? Halo? Halo, Bu Kurniawati? Ya, Bu. Ya, Ibu Kurniawati, selamat. Anda mendapatkan voucher e-money 100.000 dan voucher konsultasi online gratis bersama Dr. Lia. Alhamdulillah. Nanti hubungi saya ya, Bu, untuk handphone Ibu dan data-data lainnya. Hubunginya gimana, Bu, caranya? Hubunginya WA aja, Bu, saya. Nanti. Duh, Ibu nomornya mana, Bu? Nomor WA-nya? Ya, nanti bisa hubungin Mas Kris dulu ya, Bu, untuk Sakinah. Oh, iya. Ya, Bu. Ini, terus Bang saya. Ya, Bu. Untuk makasih. pemenang yang pertama tadi, Bu Siti Maimunah. Ya, sama-sama, Bu. Untuk Bu Siti Maimunah, masih bergabung di webinar kami? Ya, ya, Bu. Oke, Bu Siti Maimunah, selamat. Anda mendapatkan voucher konsultasi online bersama Dr. Lia dan voucher e-money 100.000. Iya, terima kasih. Oke. Nanti saya tunggu infonya ya, Bu. Tolong hubungi saya atau Mas Kris untuk hadiah ini. Iya, terima kasih. Informasi hadiah ini didukung oleh San Mary Basra dan didukung oleh Dr. Lia sebagai narasumbernya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bergabung di webinar kami selama 2 hari, strategi pengasuhan positif pada anak usia dini. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para narasumber bisa diaplikasikan dalam kehidupan Bapak dan Ibu, bisa digunakan dan bisa di-sharingkan ke ibu-ibu lainnya. Amin. Kami harap pada tanggal 27 Juli dan 28 Juli nanti, Bapak dan Ibu bisa bergabung kembali kepada webinar kami, maupun kita dikhususkan untuk Kelapa Gading, tapi diperbolehkan untuk ibu-ibu koja untuk mengikutinya kembali. Nanti akan bertemu lagi dengan Dr. Lia, ahli gizi Mbak Ulfa, dan tanggal 27 Juli nanti ada Kak Seto, dan nanti ada Bu Yulia lagi yang kemarin mengisi. Oke, saya akhiri untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada San Mary Basra telah mendukung acara kami. Terima kasih kepada PKM Koja juga telah mendukung acara kami. Semoga kita sehat selalu dan sukses selalu. Bapak dan Ibu, mohon maaf dan mohon izin untuk foto bersama untuk membuka kameranya. Siap. Terus aku udah senyum. Oke, tolong operator. Ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Halaman 2. Oke, halaman 3. Oke, halaman 4. Halaman 3 dan 4 tidak nyala. Mohon Bapak Ibu untuk kesediaannya untuk menyalakan kamera. Halaman 4. Oke, terima kasih kepada Mbak Ulfa sebagai ahli gizi, terima kasih kepada Dr. Lia sebagai narasumber dari spesialis anak, terima kasih kepada Mbak Rey sudah menjadi moderator yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Bu Dr. Lia. Sampai Izin. Terima kasih. Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih seluruh peserta. Terima kasih Bu Dr. Lia. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bunda. Host hebat. Terima kasih Bu.